Hati-hati jangan tergoda. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penipuan dengan modus like dan subscribe kembali terjadi. Kali ini dialami oleh A, 28 tahun, salah satu pekerja di Tangerang. A mengalami kerugian 44 juta rupiah setelah diberi janji manis oleh para penipu. A menceritakan awalnya ia tergiur dengan iklan yang dipasang pelaku melalui aplikasi Instagram. Pelaku menawarkan kerja paruh waktu atau freelance dengan keuntungan besar. Karena tertarik, A langsung menghubungi penipu tersebut. Awalnya pelaku mengaku atas nama anak perusahaan salah satu e-commerce besar di Indonesia. Setelah itu, A mulai menjalankan misi yang diberikan si penipu. Ia pertama kali diminta menyetor uang Rp100.000. Dengan perasaan tidak ragu, A mengirim uang itu kepada pelaku. Tak lama kemudian, uangnya kembali dan jumlahnya bertambah. Setelah itu, nominal uang yang harus disetorkan A bertambah. Kali ini A memberikan uang sebesar Rp500.000. Setelah itu, A mulai mengikuti misi ketiga. Dalam misi ini, A mentransfer uangnya ke penipu dengan jumlah lebih besar. Iming-iming si pelaku, semakin besar A menyetor uang, maka keuntungan yang didapat semakin berlimpah. Janji manis pelaku hanya berbuah petaka bagi A. Uangnya yang sudah keluar dari awal dan setoran terakhir 26 juta rupiah tidak dikembalikan penipu. Saat itulah A sadar bahwa dia sudah menjadi korban penipuan. Total uang yang dikeluarkan A saat itu mencapai 44 juta rupiah. Kompas.com 11 Juli 2023. Jemaat terkasih, penipu itu cukup sabar membujuk korbannya. Dimulai dengan membangun harapan, memberikan keuntungan kepada korban. Lama-kelamaan korban terlena karena korban berpikir pasti akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Ketika korban terbujuk dengan uang yang banyak, disitulah penipu bekerja dan akhirnya berhasil. Nafsu untuk mendapatkan uang banyak dengan mudah itulah yang menjadikan korban kehilangan daya kritisnya, larut dalam bujukan nafsu mendapatkan banyak uang. Jemaat terkasih, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita semua agar jangan menuruti hawa nafsu. Yang hidup dalam hawa nafsu disebut kebodohan. Hawa nafsu akan memperdayai kita. Hawa nafsu mampu menutupi akal sehat. Oleh karena itu, yang menuruti hawa nafsu akan mudah tertipu dan jatuh. Kita tidak akan mampu berpikir jernih dan bijak ketika mengejar hawa nafsu. Oleh karena itulah kita harus berhati-hati. Dunia ini menawarkan banyak bujukan yang kelihatannya menyenangkan. Akan tetapi sebenarnya ketika kita terbujuk, maka kita akan hancur. Penipuan semakin banyak ragamnya. Penipuan selalu menawarkan bahkan menjanjikan hidup yang enak dan menyenangkan. Menghadapi semua itu, kita harus menyadari bahwa tidak ada keberhasilan tanpa upaya. Jika kita ingin sukses mendapatkan sesuatu, kita harus berjuang, berjerih lelah. Jika ada yang menawarkan keberhasilan tanpa perjuangan, jelas itu adalah penipuan. Pertimbangan hidup orang beriman seharusnya berdasarkan akal dan budi, cerdas dan bijaksana, cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Dengan sarana itu, kita tidak akan tertipu dengan berbagai bujukan duniawi yang menyesatkan. Dengan akal budi, kita harus mengendalikan nafsu agar nafsu mengarah ke jalan yang benar. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat,
Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat mengendalikan hawa nafsu kami, agar kami dapat menggunakan akal dan budi kami, sehingga kami tidak akan tersesat. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan. Ada yang sedang mengalami beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.